Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna 'indatash syuhuri 'indallah isna 'asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dirahmati Allah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat sehingga detik ini kita masih bisa beraktivitas dan sekaligus dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah kekeliruan dalam menyambut awal tahun baru Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bahwa perhitungan awal tahun Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai awal tahun yang dimulai dengan bulan Muharram? Ketahuilah bahwa bulan Muharram adalah bulan yang amat bahkan teramat mulia. Mungkin kita banyak yang tidak mengetahui dan juga banyak di antara kaum muslimin yang salah kaprah dalam menyambut tahun atau bulan Muharram atau awal tahun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Muharram termasuk bulan haram. Kalau orang Jawa itu mengenal dengan namanya bulan Suro. Kalau masuk bulan Surah itu Pak Maman banyak yang sakral-sakral. Ya. Ini kekeliruan tadi. Dari 1 Muharram sampai 10 Muharram. Kalau di Bengkulu itu ada acara Rabot. Kalau di Padang, Pariaman itu Batabuy. Itu acaranya di pinggir laut. Kalau di Jawa sana itu hal-hal yang dianggap keramat-keramat, dianggap sakti, termasuk keris-keris luar galuh. Ya, nak dicuci kage air bekas cuci itu ndak berebut ngambil berkah. Di sini kekeliruan-kekeliruan.
Kalau di Bengkulu juga itu orang rami-rami datang di situ, apa acara kita tidak tahu, Allahu alam. Kalau di Padang Priaman itu patabot, ya naik perahu atau bisa saja membuang sesuatu yang dianggap sesajian lah sebagai persembahan, ya, sesuatu yang tidak boleh tinggal. Kita kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bulan Muharram adalah salah satu bulan haram, di mana ada 4 bulan ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, di mana di antaranya 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim, itulah ketetapan Allah yang sudah ada di dalam agama yang lurus. Wala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zolim, berbuat aniaya pada 4 bulan tersebut. Jadi pada bulan Muharram Bapak Ibu diutamakan, dilarang kita ini berbuat zolim, berbuat aniaya, atau melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Ibnu Rajab mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sejak Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, keduanya akan berputar menurut orbitnya. Setelah di-setel oleh Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, keduanya akan berputar menurut orbitnya. Dan begitu juga Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang, di mana matahari dan bulan akan berputar menurut orbitnya. Nah Bapak Ibu, Allah menjadikan 1 tahun itu akan menjadi 12 bulan. Tidak ada dalam Quran itu Januari, Februari sampai Desember. Tidak tiba. Yang ada itu cuma dimulai dari bulan 1 itu namanya Muharram. Nah disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan munculnya hilal, munculnya bulan, awal bulan, disitulah setiap adanya muncul hilal, maka ada awal bulan. Hari ini Pak adalah hari yang ke-30 di bulan Zulhijjah. Besok insya Allah apabila nanti sore sudah terbenam matahari, kita akan memasuki tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dalam hadis dijelaskan az-zamanun qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Setahun itu akan berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatus na'asyara sahra. Nah, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini hadis Nabi menjelaskan. Minha arba'atu hurum, di antaranya 4 bulan haram, salah satu mutawaliyat. 3 dari bulan haram itu berturut-turut, Zulqa'dah, wa Zulhijjah, dan Muharram, berturut-turut. Nah ini Pak, awal tahun bulan Hijriah itu diawali dengan bulan haram, itulah bulan Muharram, dan ditutup dengan bulan Zulhijjah, bukan juga bulan haram.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di balik bulan haram itu ada apa? Nah, di balik bulan haram itu ada apa? Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Tidak boleh berperang. Ini yang diyakini oleh orang jahil dahulu, Pak. Yakin dia bahwa tidak boleh adanya peperangan, tidak boleh adanya pembunuhan. Kalau kita di Indonesia ini tidak pembunuhan baik siang hari, siang malam. Begini orang-orang jahiliyah dulu di zaman Nabi, sebelum dia diangkat jadi Nabi, meyakini bahwa tidak adanya pembunuhan. Diyakini itu sakral. Jadi di bulan-bulan termasuk bulan haram itu adalah bulan Muharram, dianggap bulan suci. Yang kedua, Bapak Ibu, pada bulan haram ini juga tidak boleh melakukan perbuatan haram seperti bermaksiat. Tidak boleh. Siapa yang melakukan perbuatan maksiat, melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Untuk diketahui. Jadi di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bahkan termasuk bulan Rajab. Hati-hati itu. Ya, menahan diri untuk tidak, kalau ada orang nak ngajak belago, lebih baik mengalah baik. Odang dosa. Ya. Lebih baik mengalah. Kalau kita lah tahu, jangan diajak jago belago. Ya. Mari kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita. Sebaliknya, siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, pahalanya juga banyak, berlipat juga. Untuk itu mari kita di bulan-bulan haram ini, termasuk bulan Muharram, mari kita tingkatkan segala amal ibadah kita. Kata Ibnu Abbas bahwa Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram karena itu dianggap bulan suci, dianggap sakral. Nah, kalau kita sama baik dari 12 bulan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya bulan Muharram. Nah, ini bulan Muharram kita kaji salah satu dari 4 bulan haram. 1 bulan haram itu namanya Muharram, awal tahun dalam kalender Hijriah. Nah, ini Bapak, suri tauladan dan perbuatan kita, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, ini Pak, Abdalus Siyam ba'da Ramadan Sahrullahil Muharram. Bahwa yang lebih utama berpuasa itu setelah Ramadan adalah pada bulan Syahrullah, pada bulannya Allah, bulan Muharram. Di banyak-banyaklah berpuasa pada bulan besok, Pak. Banyak-banyaklah berpuasa, tapi tidak dikatakan berpuasalah seluruhnya pada bulan Muharram, tidak. Itu sudah menandingi bulan Ramadan. Bahkan kalau sahabat-sahabat dulu itu agak penuh ibadah puasanya pada bulan Muharram. Senin Kamis 4 kali pekannya, tambah dengan Yaumil Bid. Itulah hebat gitu tuh, Pak. Kalau tidak pada inian, puasa Daud, puasa sehari, kelang tidak puasa sehari. Kalau tidak pada inian gitu ini. Jadi dianjurkan oleh Nabi pada bulan Muharram ini banyak-banyaklah beribadah puasa sunnah. Aku ini begawe susah tidak puasa. Banyak rintangan, banyak godaan. Itu yang gak dilawan, Pak. Itu yang gak dilawan. Pada bulan Muharram ini, mari kita banyak-banyak berpuasa.
minimal setidak-tidaknya di tanggal 10 Muharram, minimal hari Asyura, minimal tanggal 10 Muharram. Itulah kecil ego iman kita. Ini anjurkan oleh Nabi, tirulah Nabi, banyak-banyaklah berpuasa. Mudah-mudahan mana tahu ketika ajal datang kita sedang berpuasa. Ketika ajal datang kita sedang berbuat baik. Ketika ajal datang kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana dikatakan bulan Muharram itu bulan istimewa? Karena bulan Muharram itu Bapak disandarkan kepada lafaz jalalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikenal dengan Syahrullah, bulannya Allah. Jadi Allah senang nian jinggo hambanya mau beribadah. Jadi kalau bisa di bulan Muharram ini Bapak banyak-banyaklah berpuasa, banyak-banyaklah beribadah, tingkatkan ibadah kita. Nah, kemudian afdhalus sholati dal faridah salatul lail, bahwa yang lebih utama solat setelah solat wajib adalah solat malam. Banyak-banyaklah solat malam. Oleh kalau kita datang ke masjid ini lebih awal masih bisa solat tahajud, Pak. Ya, kalau tidak bisa lengkap 11 rakaat minimal 2 tambah witir sika. Jangan duduk baik sampai azan datang. Lakukan aktivitas salat malam. Kalau tidak bisa di sepertiga awal, sepertiga yang kedua, dan sepertiga yang terakhir. Itulah menjelang datangnya waktu fajar. Ayo Pak, itu beribadah sebanyak-banyaknya. Allah yang akan menilai segala ibadah yang kita lakukan. Begitu juga Allah mengaitkan namanya dengan Baitullah. Itulah nama Allah, itulah rumah Allah. Alullah, itulah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian menyambut tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriah sekarang ini janganlah disamakan dengan menyambut tahun baru Masehi. Kan banyak dilakukan oleh orang, ya, dengan acara makan-makan, ajak keluarga jalan-jalan. Tidak seperti itu. Contohlah Rasulullah SAW. Biasa-biasa baik, ya. Jangan samakan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menyambut tahun baru luar biasa. Itu hanya kadang-kadang seremonial 1 jam saja. Besok mulai kendur semangatnya beribadah. Jadi waktu nyambut datangnya tahun baru, semangat ibadahnya bukan main. Besok loloyo, dagi, sama lambai. Ya. Kalau bisa istiqomah. Istiqomah itu bisa menyelesaikan di bulan Muharram ini, meningkat amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada beberapa amalan yang keliru dalam menyambut awal tahun baru Hijriah. Yang pertama adalah puasa awal tahun dan puasa akhir tahun. Ini banyak dilakukan oleh orang ini. Doa awal tahun, doa penutup ini ya, doa penutup, doa pembuka. Puasa penutup tahun dan puasa awal tahun. Masih juga dilakukan oleh orang. Mungkin juga disampaikan oleh kiai-kiai mereka, masih terus. Padahal itu merupakan kesalahan. Dengan mereka berdalih di dalam hadis, padahal hadis ini adalah lemah. Hadis ini adalah man soma akhir yaumin min Zulhijjah
Nah, siapa yang berpuasa di akhir bulan Zulhijjah, berarti tanggal 30-nya hari ini. Kalau menurut Kemenak kemarin, besok berarti. Ya, pakai versi. Kemudian wa auli yaumin minal muharram faqad khatamas sanatus. Siapa yang berpuasa di awal bulan Muharram berarti besok. Nah, hadis ini ja'alallahu lahu kafaratu khamsina sana. Di siapa yang berpuasa di awal di penutup tahun dan di awal tahun bisa akan menghapuskan 50 tahun. Nah, masuk akal itu tuh. Ini langsung ditanggapi oleh ulama. Ini termasuk yang meriwayatkan hadis ini adalah pemalsu hadis. Maknanya nih Pak ya, puasa di awal berarti puasa 2 hari, puasa penutup tahun baru Hijriah dan awal bulan Hijriah, sama akan menghapuskan, akan menutup dosanya 50 tahun. Hebatnya, lemaknya. Kalau menurut logika tidak terima oleh logika. Jadi hadis ini perawinya pendusta yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini kesimpulannya lemah, tidak bisa diamalkan. Tapi masih banyak diamalkan oleh orang. Masih juga banyak kiai-kiai nyampaikan berpuasalah nutup tahun dan pembuka tahun. Semoga akan menutup dosa-dosamu selama 50 tahun. Tapi kalau berpuasa minimal 1 hari, yaitu tanggal 10 Muharram, akan menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Nah, itu ada hadisnya Pak. Kalau pada hari Arafah kemarin akan menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu sahih hadisnya itu. Tapi 50 tahun banyaknya. Ya. Inilah yang dipakai oleh orang puasa baik. Buatlah sudah tuh, buat dosa lagi kan. 50 tahun ke depan akan diampuni dosa kita oleh Allah. Itu dosa. Itulah yang dibuat oleh banyak orang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memeriahkan tahun baru Hijriah ini dengan sebagaimana kita memeriahkan tahun baru Masehi. Kita sebagai umat Islam janganlah mencontohkan kepada orang-orang, kepada generasi-generasi kita sebagaimana penyambutan tahun baru Masehi itu yang gila-gilaan lah gitu. Ya. Dengan kembang api, dengan kado juga menyambut tahun baru Hijriah ini dengan itu membuat tabligh akbar baik, berkajian baik. Kan enggak apa-apa itu. Tidak dilakukan oleh Nabi, ngapa gitu nak gawe? Ini kekeliruan-keliruan kita. Ada lagi sholat sunat tasbih macam-macam. Nabi tidak gawe kanyo, apa gitu nak gawe? Yang dianjurkan oleh Nabi banyak-banyaklah berpuasa. Kalau malamnya banyak-banyaklah sholat malam. Nah, banyak-banyaklah sholat malam itu baik. Ini kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyambut tahun baru Hijriah bukanlah dengan memperingati dan memeriahkannya. Jadi kalau kita ini memperingati menyambut tahun baru Hijriah ini masih juga makan-makan, buat makanan kan, buat makanan, bawa ke masjid, makan sama-sama. Tak usah. Nak berbuat baik itu kapan baik? Tak perlu nak nunggu tahun baru Hijriah. Ya, kapan baik?
Kapan perlu Pak? Kapan perlu, saat-saat dibutuhkan oleh orang, ayo kita untuk berbagi. Apa nak nunggu awal tahun? Yang penting Bapak Ibu, semakin jauh kita meninggalkan dari hari kelahiran kita, umur kita lah 60, bahkan lah lewat dari umur Nabi, nah itu sebenarnya semakin dekat dengan hari-hari kematian kita. Itu yang perlu diingat. Bukan tambah gagah gitu ini. Jadi semakin bertambah umur usia kita, sebenarnya semakin dekat dengan hari-hari kematian kita. Makanya kita disuruh merenung, bermuhasabah. Apakah sudah banyak persiapan kita yang akan dibawa menuju kematian itu? Itu yang penting. Yang perlu kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya, enggak tahu namanya ajal balik masjid inilah laju. Allahu a'lam bishawab. Tidak usah nak mikirkan ini dan itu, yang penting anjuran agama, hadis-hadis Nabi yang sahih mari kita amalkan. Terutama tadi adalah banyak-banyaklah berpuasa di bulan Muharram ini, karena Allah menyandarkan dirinya dengan lafaz jalalahnya syahrullah, bulannya Allah. Mari kita banyak-banyak berpuasa. Senin Kamis tadi sudah berapa tuh Bu? 8. Ditambah dengan Yaumil Bid 1, 13, 14, 15. Ya, 8 tambah 3, 11. Itulah luar biasa. Masih juga buatlah puasa Nabi Daud. Nah, pandai ini yang gitu. Tidak usah berpuasa. Ada juga orang menyampaikan itu puasa dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Masih banyak itu. Padahal dalam hadis tidak tertera modal itu. Banyak-banyak berpuasa baik. Kalau kita biasa puasa Senin Kamis, lanjutkan itu. Puasa Yaumil Bid, lanjutkan itu. Kalau kita tidak sanggup, minimal sehari jadilah nanti tanggal 10 Muharram. Untuk itu Bapak Ibu, terakhir yang jelas bahwa hidup di dunia ini bukanlah selama-lamanya. Jak manapun kita mempertahankan hidup ini, tidak bisa. Namanya hidup di dunia ini hanyalah sesaat hidup ini. Semakin bertambah umur, sekali lagi waktu kematian kita pun semakin dekat. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, mali wa malid dunia. Ya, aku tidaklah mencintai dunia ini, kata Nabi, dan tidak terlalu banyak berharap dengan dunia ini, kata Nabi. Illa karakibin istadalla tahta syajarati summa roha wa tarakaha. Adapun aku tinggal di dunia ini, kata Nabi, seperti pengendara, lalu satu saat pengendara ini istirahat di bawah pohon sejenak, lalu pohon itu ditinggalkan. Inilah ibaratnya dunia, kata Nabi. Itu ini adalah pengembara. Kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat kelak, bukan dunia ini. Dunia ini adalah tempatnya kita untuk menambah bekal, berbuat bekal, diisilah banyak-banyak tabungan untuk akhirat kita itu. Untuk kita itulah, bukan untuk orang lain. Di mana satu saat nanti tabungan itulah yang akan menyelamatkan kita. Bukan menumpuk-numpuk harta di dunia ini, kemudian kita berpoya-poya dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan faedahnya. Apalagi maaf Bapak, kalau kita ini tidak dikaruniai anak keturunan, makanya Bapak pastikan diri kita untuk lebih banyak membuat tabungan amal untuk akhirat kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Orang yang hidup, harta yang kita tinggalkan belum tentu akan menyelamatkan kita. Ya, banyak-banyaklah beribadah untuk diri kita dewe. Nanti suatu saat seorang anak tidak akan bisa membantu orang tuanya tidak akan bisa membantu anaknya. Itulah hari-hari
yang sangat dibutuhkan kita, bahwa kita pastikan bahwa kita di dunia ini sudah berbuat, beramal. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, mari kita jadikan bersemangat untuk beribadah agar lebih baik dari sebelumnya. Bahkan ulama juga mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah hidup dalam beberapa hari saja. Apabila sudah hilang satu hari, itu pasti akan ada yang hilang pada dirimu. Artinya Pak, bukan tambah kokoh kita hidup di dunia ini, semakin lama kita hidup di dunia ini pasti akan ada yang hilang pada diri kita. Lah beguyur-guyur dia, ya, yang dulunya contohnya gigi kita ini utuh, sekarang lah beguyur-guyur hilang sikok-sikok. Itu menandakan lado kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala, beguyur-guyur Allah mencabut nikmat-nikmatnya yang ada pada diri kita. Yang dulu mata kita ini nyalang melihat, bagoi-guyur lah mulai kabur. Ya. Yang dulunya kita pandai, kuat, gagah, sekarang lah mulai loyo. Itu tandanya kita ini sudah mulai menua, memberikan aba-aba kepada diri kita bahwa tidak selamanya kita ini gagah, kokoh. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan nikmat Allah yang tetap diberikan kepada kita, mari kita gunakan, kita manfaatkan dalam rangka mentaati aturan Allah. Bukan untuk melawan Allah, bukan untuk mendurhakai Allah. Dan nikmat terus Allah berikan kepada kita. Mau atau tidak mau, kita ini mentaati aturan Allah, Allah tetap memberikan rezekinya kepada kita sebelum ajal datang kepada kita. Ya, untuk itu mari kita sekali lagi, mari kita gunakan nikmat Allah ini dalam rangka untuk mematuhi aturan-aturan Allah. Kalau langgaran larangan-larangan Allah, kita berusahalah, berhentilah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang merugikan kita, dan kita berusaha untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita. Mari kita sambut tahun baru Islam ini dengan semangat. Bagaimana dengan semangat itu, spirit itu akan membuat kita lebih semangat lagi untuk meningkatkan ibadah kita menjadi lebih baik, bukan menurun. Aku inilah tua, jadilah susah nak ke masjid. Nah ini menjaga Bapak Taslim ini jauh-jauh nih, ya, lah tua masih tetap istiqomah. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai ajal kita datang. Nikmat-nikmat itu kita pergunakan dalam rangka untuk mentaati aturan Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ini masih hidup orang tua kita, mari kita doakan senantiasa agar diberikan kesehatan, sehat selalu, tidak bergantung kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau dipanggil, jika dia dipanggil, ya Allah, panggillah di tempat yang baik, di waktu yang baik, sedang melakukan kebaikan. Ini permohonan kita kepada Allah. Kalau orang tuanya masih hidup, sementara orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, ya Allah, kan dia ditunggu-tunggu setiap saat, ya Allah, ampuni dosanya. Itulah gawe kita Pak, setelah sholat kita mari berdoa, ampuni dosanya, ampuni dosanya. Ya. Kemudian tempatkanlah dia, ya Allah, itu kan hak Allah, tempatkanlah dia di tempat yang engkau ridhoi, untuk mendapat nikmat-Mu ya Allah, dan nanti ya Allah kumpulkan kami bersama-sama di surga-Mu ya Allah. Ini permohonan kita selaku anak, ya. Pasti walaupun lah tua-tua ini pasti ada orang tuanya yang melahirkannya, yang membesarkannya. Mari kita senantiasa tidak malas-malas untuk berdoa, tidak segan-segan untuk berdoa untuknya. Mudah-mudahan sekali lagi, mari kita manfaatkan nikmat Allah ini. Kalau masih sehat, mari gunakan kesehatan ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita berikan di jalan Allah agar senantiasa nanti harta itu yang akan membantu kita. Ini saya terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.